Sudah siap semua? Siap. Dari dulu semua. Oke. Oke? Teman-teman jurnalis, pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, KPU menggelar rapat pertemuan dengan tim pasangan calon presiden wakil presiden. Semua hadir tim pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Sebagaimana yang sudah pernah kami bahas pada pertemuan pertama, pada hari ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah soal format debat Capres-Cawapres. Yang kedua, tema masing-masing debat pertama sampai kelima. Kemudian yang ketiga, soal panelis. Kemudian yang keempat, soal moderator yang akan memimpin atau memoderasi debat Capres dan Cawapres. Kemudian yang kelima, soal undangan atau yang ikut hadir dalam debat Capres Cawapres. Yang pertama, saudara sekalian, urut-urutannya ya. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat Capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk Cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk Capres. Debat keempat adalah debat untuk Cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat Capres. Yang kedua, untuk debat, topik debat atau tema debat, debat pertama yang akan menjadi porsinya Capres untuk berdebat, itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua yang menjadi porsinya Cawapres untuk berdebat, temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga yang menjadi porsinya debat Capres, temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat yang menjadi porsinya Cawapres, temanya adalah sumber daya alam. Saya ulangi ya, debat keempat yang menjadi porsinya Cawapres adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kemudian topik yang terakhir, tema debat yang terakhir menjadi porsinya debat Capres, meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Itu yang menjadi tema untuk debat pertama sampai debat kelima, dan juga porsi untuk siapa yang akan tampil dalam perdebatan itu. Yang berikutnya, KPU sudah menyiapkan nama-nama tim panelis untuk masing-masing tema debat. Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengusulkan nama-nama tim panelis yang harus disampaikan kepada KPU 2 hari lagi, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Kemudian pembicaraan kita yang keempat soal moderator. KPU juga sudah menyiapkan nama-nama usulan untuk moderator. Jadi moderator itu nanti akan memimpin atau akan memoderasi debat Capres-Cawapres itu masing-masing debat 1 sampai debat kelima, itu moderatornya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ini sedang kita matangkan. Kami juga minta usulan dari tim pasangan 1, 2, dan 3 sama dengan urusan panelis tadi, maksimal disampaikan kepada KPU besok hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Yang berikutnya, topik yang kelima yang jadi bahan pembicaraan adalah
masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. Jadi KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah, tentang siapa-siapanya kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut. Dan kemudian untuk debat pertama tanggal 12 Desember 2023 akan dilaksanakan di kantor KPU. Tentang siapa saja komposisi tim media televisi yang akan menyiarkan nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena masih pembahasan antara tim KPU dengan tim media televisi. Saya kira itu informasi yang dapat kami sampaikan, perkembangan tentang persiapan untuk kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode debat. Cukup? Mas Hasim, teknis debat apakah berdampingan atau sendiri-sendiri, Mas Hasim? Jadi untuk sebagaimana undang-undang ya, debatnya kan debat pasangan calon. Tapi nanti dalam tampil sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah presiden. Calon presiden, capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau cawapres. Yang ketiga adalah capres, yang keempat cawapres, kemudian yang kelima adalah capres. Demikian. Tidak ada pembagian porsi ya? Didampingi atau sendiri, Pak? Didampingi atau sendiri-sendiri, Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pak, tentang bahasa Inggris gimana, Pak? Pak, yang terkait bahasa Inggris itu sebenarnya masuk dalam pembahasan juga nggak, Pak? Dan Maksudnya apa? usulan Bahasa Inggris. Loh, kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi rakyat kita kan bahasa ini bahasa Indonesia. Kedua capres dan cawapres akan naik di panggung atau seperti apa mekanisme pendampingannya itu nanti? Iya. Tapi berarti misalnya debat capres, cawapres bisa juga ngomong atau seperti apa? Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya katakan tadi, sepenuhnya jadi porsinya debat capres ya capres, debat cawapres debat cawapres. Berarti kalau naik Artinya ke pasangannya hanya atas, di kursi ya, Pak? Karena naik ke atas panggung ya, Pak? Ketika capresnya berdebat, cawapresnya tetap di kursi atau naik panggung juga, Pak? Pun sebaliknya. atau belum fix, Pak, finalnya soalnya? Sudah. Jadi Berarti didampingi. Kalau yang bicara capres ya cawapres ikut mendampingi, kalau yang bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1 sampai 5 kan. penegasannya naik ke Di atas panggung atau tidak? penegasannya aja, Pak. Finalisasinya dua-duanya di panggung atau salah satu ada di... Yang namanya didampingi kan di sebelahnya kan. Oh, berarti menjadi pajangan dong, Pak. Kalau misalnya yang ngomong capres aja, cawapres diem aja. Misalkan sebelum capres jawab boleh diskusi dulu sama capres. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya, Pak, nanti di atas podium. Silakan ditafsirkan sendiri, Mbak. Oh, oke. Mas Hasim, berarti ketika debat cawapres, capres nggak boleh intervensi ya, Mas ya? Maksudnya intervensi Maksudnya gimana ya? menambahkan jawaban atau misalkan ada yang kurang jawaban. Saya kan sudah sampaikan, kalau debat capres yang berbicara adalah capres. Kalau debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Pak, terkait bahasa Inggris tadi itu ada ketentuan khusus nggak? Tadi di dalam dibahas nggak? Selama kami rapat pakai bahasa Indonesia. Jadi usulan dapat pakai bahasa Inggris nggak bakalan. Nggak ada yang mengusulkan itu. Oh, oke. Yang bisa masuk ke ruangan debat sebagaimana yang sudah ya ketika pendaftaran capres cawapres kan ada undangannya dan kemudian ada mekanisme untuk mengontrol atau memastikan siapa saja yang dapat masuk dengan membawa undangan tersebut.
Pak, untuk moderator apakah tetap jurnalis seperti tahun 2019 atau mungkin membuka seperti podcaster kayak Deddy Corbuzier atau mungkin Siapapun lah. Intinya adalah teman-teman yang biasa tampil di publik dan sudah biasa menghadapi kamera. Tadi siapa aja Pak yang sudah disebutkan namanya? Nama-namanya Nama-namanya Pak itu ada nama-namanya. Namanya nanti Mas Agus Melas ya. Nanti ada usulan-usulan yang sudah disiapkan KPU itu. Tapi kan kita membuka ruang kan, masing-masing pasangan calon, tim pasangan calon untuk mengusulkan nama-nama. Berarti YouTuber dan konten kreator bisa masuk ini? Kalau bisa diusulkan misalnya. Ya ada kemungkinan, tapi intinya kan karena ini yang akan menyiarkan adalah televisi yang kira-kira friendly dan familiar lah dengan kamera televisi. Tapi bisa kami memastikan bahwa orang-orang yang akan jadi moderator ini betul-betul menguasai isu yang akan jadi tema debat ini, karena Tentu saja Mas. pertanyaan yang diajukan itu juga menentukan sejauh mana kandidat ini bisa menguasai atau bisa menunjuk kepada publik bahwa mereka menguasai isu ini. Betul, secara betul. tentu saja itu jadi bahan pertimbangan. Dan durasinya ketika moderator bertanya atau memperdalam itu kan tidak mengurangi porsi masing-masing tadi, capres maupun cawapres ketika menjawab. Gitu. Pak, baca masih setiap debat itu ada berapa ya? Totalnya direncanakan untuk debatnya sendiri itu 120 menit. Kalau panelis Pak, Kenapa? setiap debat di itu panelisnya ada berapa? Belum ditentukan Mas. Yang penting yang akan jadi panelis adalah orang-orang yang kita nilai atau kita anggap berkompeten sebagaimana pengetahuan maupun pengalamannya di bidang yang menjadi bahan debat. Mas tadi Amnesty International kan Ya panelis diundang kan untuk merumuskan kira-kira dari topik itu atau tema itu apa pertanyaan-pertanyaan yang penting atau perlu diajukan kepada masing-masing capres atau cawapres. Untuk saat ini nama panelis sudah ada dari KPU. Sudah ada. Kapan diumumkan itu? Kan masih nunggu Mbak, ada usulan dari pasangan calon Jumat. Nanti kalau sudah fix semua pasti akan diumumkan, akan disampaikan. Yang diumumkan itu untuk debat pertama saja apa langsung di tahap kelima Pak? Artinya panelis dan moderatornya. Nanti tunggu informasi berikutnya. setiap pasangan calon itu mereka mengusulkan berapa nama dari panelis? Belum Mas. Atau mungkin ada Tapi yang KPU panelis sudah yang menentukan pasti berapa jumlahnya Nggak ada setiap. ketentuan tentang jumlah ya. dalam panelis itu misalkan ada beberapa, apakah setiap usulan diterima, usulan dari tiap pasangan calon, apakah ada yang bakal diterima masuk ke dalam panelis? Ya kita memberi kesempatan, kalau nggak diterima kan jadi pertanyaan juga. Ngapain repot-repot mengajukan usulan? Tentu kami pertimbangkan semua. Dari Mas, KPU soal sendiri mod- untuk panelis itu ada mewajibkan representasi dari barat sampai timur nggak? Topik Mas. Panelis. Lah iya, basisnya itu topik, bukan soal barat dan timur dan utara selatan. Mas, kalau kita ngomong-ngomong soal topik, apakah topik pelanggaran HAM itu bakal jadi pembahasan dalam debat ini juga seperti yang diusulkan Amnesty International? Apakah KPU mengakomodir isu ini? Sepertinya sudah saya sampaikan ya pada saat menyampaikan tema debat tadi. Tema pertama itu ada tema tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan kerukunan warga. Jadi ya kalau ada topik itu di topik nanti debat pertama. Soal kerahasiaan soal agar tidak bocor, ini jaminan KPU seperti apa? Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya. Dan tentu yang akan disampaikan isu-isu aktual yang kira-kira akan menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama 5 tahun ke depan. Mas, untuk lokasi debat sendiri kan akan dibuka di KPU dan ditutup di KPU. Untuk 2, 3, 4 itu bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan, nanti akan kami sampaikan perkembangannya. Belum sekarang. Mas, pembahasan teknis ini nantinya akan dituangkan nggak ke dalam pedoman teknis atau teknis? Pedoman teknisnya sudah ada. Nanti soal apa, alur dan segala macam ya, soal dalam 120 menit itu seperti apa, tadi sudah kita bahas. Nanti secara tertulis teknikalitasnya akan kami susun dan kami sampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon, supaya masing-masing tim pasangan calon mempersiapkan segala sesuatunya dengan masing-masing pasangan calon dengan baik. Tidak dipastikan ini capres akan debat itu antar capres saja dan cawapres juga akan debat antar cawapres saja begitu. Anda betul. Nah, soal itu Mas, kemarin kan sempat ada usulan capres mau capres bisa menambahkan. Nah, itu kenapa tidak jadi Mas? Dan akhirnya memilih hanya capres saja, cawapres saja Mas. Kemarin kan pembicaraan awal,
Jadi siapa aja kan bisa mengusulkan, bisa punya pandangan. Nah hari ini kan pandangan, usulan, pendapat itu kan sudah boleh dikatakan dirangkum lah, disepakati bersama-sama, dan kemudian itu nanti yang jadi arah kebijakan KPU dalam menyelenggarakan kampanye debat calon presiden wakil presiden. Dan 3 pasangan calon sepakat dengan itu semua Mas? Atau ada perdebatan di dalam tadi? Itu pasti ada perdebatan Mas. Masing-masing tim pasangan calon kan punya gagasan, punya usulan dan seterusnya. Pasti ada perdebatan. Tapi alhamdulillah sampai dengan saya bicara ini sudah ada titik temu di antara masing-masing tim pasangan calon. Cukup?